Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ma ba'd. Alhamdulillah, syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kegiatan siang ini kita diberikan kesempatan dan juga kesehatan untuk hadir di acara Tablik Akbar dalam kegiatan Semarak Indahnya Ramadan IKST Muhammadiyah Palembang. Hari ini Kamis tanggal 18 Ramadan 1445 Hijriah bertepatan dengan tanggal 28 Maret 2024 Miladiah. Bapak Ibu hadirin sekalian, untuk memulai rangkaian kegiatan kita pada hari ini, mari kita buka kegiatan ini dengan sama-sama melafazkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kami undang narasumber kita pada siang ini, Bapak Profesor Dr. Romli SAMAG, agar kiranya dapat menempati kursi yang telah kami sediakan. Baik, Bapak Ibu hadirin sekalian, serta tablik akbar yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, telah hadir bersama kita, yang sama-sama kita hormati narasumber kita pada kegiatan tablik akbar siang ini, yang terhormat Bapak Profesor Dr. Romli SAMAG. Mungkin kita sudah mengenal beliau, tetapi alangkah tidak menutup kemungkinan saya bacakan sedikit riwayat hidup dari Bapak Profesor Dr. Romli SAMAG. Lahir di Desa Koto Muaro, Pak, ya, Kecamatan Sungai Limau, Kabupaten Padang Pariaman, tanggal 10 Desember 1957. Jadi kalau kita total, kita hitung kurang lebih 67 tahun, ya Bu ya. Ya. Keseharian aktif sebagai jajaran pleno di pimpinan wilayah Muhammadiyah Sumatera Selatan, kemudian juga sebagai dosen di Fakultas Syariah UIN Raden Fatah Palembang. Mungkin itu sekilas biodata singkat dari Bapak Romli. Bapak Ibu hadirin sekalian, yang sama-sama kita hormati juga hadir bersama kita Rektor IKST Muhammadiyah Palembang, Wakil Rektor 2 dan 3, dan juga jajaran BPH. Kemudian hadir juga dari Kepala Kantor, Kepala Bagian, Kepala Lembaga, dan juga tak lupa mahasiswa sekalian, baik yang ada di auditorium maupun yang ada di ruang Zoom. Bapak Ibu hadirin sekalian, tema yang akan kita bahas bersama Bapak Romli yang ini tentang keutamaan zakat, infak, sorakoh di bulan Ramadan. Kita ada waktu kurang lebih 45 menit ke depan bersama Bapak Romli. Oleh karena itu, untuk mempersingkat waktu, kami persilakan kepada Bapak Romli untuk dapat menyampaikan sedikit materi agar dapat menambah ilmu pengetahuan kita semua. Kepada Bapak, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad.
وقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا من الأرض الآية صدق الله العظيم. Yang saya hormati Bapak Rektor beserta jajarannya, para wakil rektor, para dekan atau ketua jurusan, kaprodi, para dosen, adik-adik mahasiswa, tadi juga disebut ada dari PPH ya. PPH, ibu-ibu dosen, bapak dosen yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, dan bahkan juga ada yang mengikuti lewat Zoom ya. Ya karena sekarang dunia itu sudah canggih. Apapun yang dilakukan ini cepat terekam dan cepat tersebar. Lebih-lebih memang ada semacam keharusan atau sekarang suatu keniscayaan itu mesti hal-hal yang positif harus kita beritakan, atau lebih-lebih itu juga menjadi program. Nah, oleh karena itu masing-masing kita dituntut untuk mengaktualisasikan atau menginformasikan sesuatu yang benar. Nah, oleh karena itu hati-hati. Jadi jangan sampai melakukan hal yang tidak benar, cepat tersiar, cepat diketahui, dan cepat tersebar. Begitu kejadian langsung. Nah, seperti sekarang ini kan pakai gambar. Nah, saya bisa dilihat di mana-mana, terutama yang mengikuti acara ini. Nah, itu satu. Lalu yang kedua, saya menyampaikan apresiasi kepada lembaga, yaitu IKST, melaksanakan ini pengajian rutin, Pak. Tabligh akbar. Ya, istilah tabligh akbar ya. Akbar itu dalam bahasa Arab dari kabir. Kabir itu besar, akbar itu lebih besar atau terbesar. Cuman sebesar apa, tergantung nanti situasi dan kondisinya di mana kegiatan itu berlangsung. Nah, ini tabligh akbar dalam ruangan ini. Kalau dalam ruangan begini, tapi mungkin yang mengikuti di luar saya kira kalau tidak sebesar ini atau mungkin lebih besar lagi. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, adik-adik, para mahasiswa, kepada saya dimintakan untuk mengisi acara ini dengan tema berkaitan dengan masalah zakat, infak, dan sedekah di bulan Ramadan. Ini dikaitkan dengan waktu ya, bulan Ramadan suasananya pas. Di bulan Ramadan. Sebelum sampai ke situ, saya ingin memberikan literasi. Memberikan literasi tentang apa itu zakat, apa itu sedekah atau sedekah, apa itu infak. Nah, selain dari situ masih berhubungan dengan ketiga itu, apa itu wakaf, apa itu hibah, kalau ada waktu nanti. Ini biasa konsep-konsep ini kalau di Fakultas Syariah itu 4 semester.
Apalagi persoalan wakaf, hibah. Ini agak kompleks. Kalau sekedar pengertian wakaf ya, tapi itu kompleks. Itu 2 semester. Malah di tentang zakat, ada undang-undang zakat, tapi tidak ada undang-undang sedekah, tidak ada. Tapi ada undang-undang wakaf. Nah, jadi perlu pengaturan-pengaturan. Nah, saya ingin menyampaikan itu. Ketiga konsep itu, zakat, infak, sedekah, itu berkaitan dengan harta. Berkaitan dengan harta. Kekayaan yang bersifat zat. Zakat secara etimologi arti dasarnya bersih, suci. Dari zakat tazkiyah. Tetapi sifatnya zakat atau tazkiyah itu lebih kepada non fisik, kebersihan hati. Hati itu kalbu fisik, tapi nilainya. Atau kebersihan dari nilai harta. Katakan zakat. Arti dasarnya. Tetapi secara syar'i zakat itu pengeluaran sejumlah harta. Pengeluaran sejumlah harta pada masa tertentu diberikan kepada sejumlah tertentu pada waktu tertentu. Jadi semuanya tertentu. Pengeluaran sejumlah harta. Orang punya hartanya macam-macam. Sejumlah harta itu maksudnya jenis dan perolehannya. Kalau sebutan semua kekayaan dari berbagai macam jenis disebut dengan harta. Tapi harta itu macam-macam. Ada nanti harta pertanian, kekayaan pertanian, ada harta perdagangan, ada harta pertambangan, ada harta gaji. Nah, itu disebut dengan harta. Jadi zakat pengeluaran dari sejumlah jenis harta tertentu pada waktu tertentu dengan hitungan tertentu kepada orang tertentu. Itu zakat. Ada zakat pertanian. Ada zakat perdagangan. Ada zakat hewan. Macam-macam. Dan bahkan sekarang di semua usaha yang bermanfaat, semua tanaman yang bermanfaat, yang bernilai produktif itu wajib zakat. Hadis Nabi, kalau pertanian disebut cuma 4 jenis saja. Dalam hadis Nabi atau ayat yang dikenakan zakat 4 macam jenis. Pertama kurma, anggur, ya. Lalu gandum. Kemudian ada lagi sejenis gandum, tapi bukan gandum, 4 macam. Tapi itu yang disebut. Bagaimana dengan jenis tanaman yang lain atau yang mirip dengan itu? Bagaimana dengan kacang hijau? Bagaimana dengan
jagung, bagaimana dengan sagu, bagaimana dengan padi. Dan yang lain dari sebut bagaimana dengan kopi, bagaimana dengan karet, bagaimana dengan kelapa, bagaimana dengan apel, bagaimana dengan buah duku, sekarang duku sedang banyak. Bagaimana dengan ini sektor pertanian. Memang tidak disebut, tapi sekarang ini tanaman istilahnya tanaman produktif. Semua tanaman produktif, arti produktif apa? Arti produktif itu menghasilkan. Dalam istilah ekonomi menghasilkan. Arti menghasilkan apa? Artinya duit. Kalau menghasilkan duit produktif artinya bermanfaat. Oh ternyata zakat itu dari pertanian semua yang mendatangkan manfaat. Kalau nanam bayam 1 hektar, 2 hektar, tentang duit aja. Nah dapat duit zakat. Kalau nanam kacang tanah 10 hektar, hasilnya sampai 10 ton, atau mungkin 20 ton, dapat duit aja. Dapat duit. Oleh karena itu wajib zakat. Nah, jadi zakat itu pengeluaran harta yang dihitung nisabnya batasan. Kalau sudah cukup. Jadi zakat itu pengeluaran harta dengan nisab yang telah ditentukan. Kalau belum cukup, belum wajib. Belum berlaku, wajib ikutan karena salah satu syarat wajib zakat itu salah satu syarat adalah cukup nisabnya. Nisab itu apa? Nisab itu batas minimal yang terkena wajib zakat. Kalau tanaman, biji-bijian, itu minimal 7,5 kuintal. Misalnya punya padi, punya jagung, punya apa? Kacang hijau. Ya udah. Kalau punya 7,5 kuintal, maka zakat yang dikeluarkan itu untuk tanaman ini antara 5 sampai 10%. Kenapa 5 sampai 10%? 5% itu kalau dia lahan pertanian yang kita olah pakai irigasi atau pakai tenaga air irigasi, pakai mesin sekarang ini disiram. Nah itu 5%. Jadi kalau 5% dari 7,5 kuintal berapa ya? Kalau pertanian. Atau masih pertanian, misalnya dia itu tidak diirigasi, tidak pakai tenaga. Tetapi diuntalkan bayar, ada uang sawah, diuntalkan ada. Di daerah jalur, diuntalkan. Airnya datang pasang surut, air musim itu. Atau air hujan. 10%. Jadi kalau 7,5 kuintal, 10% ya sekitar 75 kilo ya. Nah itu yang pertanian. Nah siapa yang punya sawah 2 hektar, panennya 3 ton atau 4 ton, setelah jadi gabah, setelah bersih, ya sudah. 5 atau 10% dari 4 ton itu. Karena nisabnya itu tuh batas minimal. Kalau dia banyak, banyak. Nah, jadi itu kalau pertanian.
Bagaimana kalau zakat gaji, zakat apa namanya, perdagangan atau zakat profesi? Ini di Muhammadiyah itu sudah diputuskan zakat profesi. Nah, zakat profesi itu zakat penghasilan dari aktivitas kerja. Apakah kerja permanen? Ya, misalnya dosen. Nah, dosen itu kan punya gaji tetap bulanan. Nah, jadi itu nanti dihitung berapa duitnya itu, berapa gajinya itu, supaya kan berapa gaji yang dikenakan zakat itu. Terpaksa dicari padanannya atau dicari kiasan. Kiasannya kepada emas. Ya. Zakat emas itu dalam putusan tarjih itu minimal 85 gram. Siapa yang punya simpanan emas, ini ibu-ibu ini biasa nyimpan. Beratnya itu 85 gram minimal. Punya kena. Kurang dari situ tidak kena. Atau belum kena. 85 gram itu berapa suku itu? Berapa? 13 suku ya. Lebih kurang. Satu suku itu 6,7 ya. 6,7 gram. Emas suku berapa sekarang? Hah? Ambil garis besarnya. Satu suku 6 juta. 6 juta setengah. Kalikan baik. 13 kali. Sekitar berapa lebih kurang? Hah? 85 juta. Kapan 85 jutanya? Kalau dia punya gaji 6 juta setengah tiap bulan, setahun berapa tuh? Atau 5 juta tiap bulan, tahun gajinya berapa? 60, kenapa itu? Belum. Nah, harus dicari kegiatan lain supaya kena. Jadi 85 juta tadi ya. Nah, kira-kira begitu. Nah, ada persoalan di situ. Debatnya begini. Kalau soal gaji atau penghasilan, debatnya begini. Lah gaji tiap bulan itu kan kita mau gaji tiap bulan. Ya kan? Sudah tuh habis. Benar itu? Belum lagi bayar apa? Kredit kiri kanan. Jadi tinggal lagi apa? Amplopnya Pak ya. Nah ini menjadi problem. Jadi problem zakat apa tidak itu? Nah ini pertanyaan yang tidak sudah-sudah. Sebab yang berzakat itu katanya himpunan dari kekayaan yang dihitung pada akhir tahun jumlahnya sekian. Kan begitu ya dah? Mau nana zakat. Walaupun gaji 7 juta, tapi habis bayar kredit. Kan begitu. Akibatnya dia tidak bisa berzakat, malah situasinya menerima zakat. Karena salah satu penerima zakat itu orang yang al-gharimin ya. Nah ini menjadi perdebatan. Nah kalau saya melihatnya tentang model begini, kita hitung keseluruhan dulu. Jadi kalau gajinya 7 juta misalnya, 1 bulan, 1 tahun berapa? 1 tahun ya 84.
Nah, nanti dikiaskan pada emas, kena ada ini. Ya kena misalnya kena. Lalu bagaimana dia bayar zakatnya? Boleh bayar cicil. Boleh diansur. Supaya tertib, silakan mohon dengan surat mohon dipotong ketika gajian. Berapa persen? 2,5%. Sama dengan zakat perdagangan. 2,5% dari total penghasilan. Sebab apa? Kalau mau menunggu mau nunggu terkumpul, sebab ada orang debatnya itu zakat itu kan setelah terkumpul. Kalau sudah terkumpul, mana mungkin berzakat. Nah, kalau begitu cara berpikir orang ini tidak akan pernah berzakat sepanjang hidupnya. Nah, jadi perlu disiasati tentang zakat gaji. Nah, itu yang punya gaji tetap. Tetapi kalau perolehan dia itu insidental, pertermenan, itu proyeknya. Misalnya dia dapat borongan 6 bulan. Sekian, 100 juta. Tapi dibayar per termin. Apa dasar menghitungnya? Dasar penghitungnya berapa proyeknya tadi itu dan berapa hasil bersihnya itu. Kalau dia itu apa namanya? Per termin tadi atau bisa juga setiap kali dibayar. Setiap kali dibayar, tapi saya lebih condong kepada akumulasi dari keseluruhan. Nah, itu zakat. Nanti itu ada tabelnya itu. Nanti bisa dilihat tabel zakat hewan, tabel zakat beras, atau zakat padi, zakat gandum itu ada. Lihat di Google. Tanya aja itu. Kalau gaji sekian, berapa zakatnya itu ada. Lalu infak. Infak itu pengeluaran harta semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala atau untuk ibadah yang tidak ditentukan jumlahnya, tetapi dasarnya ikhlas. Arti infak atau berinfak itu artinya membelanjakan harta, menggunakan harta. Tetapi orientasinya untuk beribadah. Asal untuk kebaikan. Apakah sifatnya fi sabilillah untuk jalan Allah atau karena ada kebutuhan hajat mendesak seseorang. Yang penting untuk kebaikan, tapi dasarnya karena Allah itu infak. Bisa kecil, bisa besar, mungkin lebih besar dari zakat, bisa jadi seperti itu. Itu infak. Banyak sekali itu di dalam Al-Quran kata-kata anfiku. Misalnya dalam surah Al-Baqarah yang saya bacakan tadi. Ini kalau tidak salah ayat 260 apa? Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna minal ardi. Wahai orang yang beriman, anfiqu, belanjakan, infakkan, keluarkan sesuatu yang baik ya dari apa yang kamu usahakan. Jadi belanjakan, keluarkan tentu untuk yang baik.
dari harta yang telah kamu usahakan, yang telah kamu dapatkan, itu juga apa-apa yang kami keluarkan dari perut bumi. Maksudnya pertanian ini. Ya, wa mimma akhrajna minal ardh. Dari perut bumi ini banyak. Tumbuh-tumbuhan ya lah. Selain tumbuh-tumbuhan apa? Tambang. Ada emas, ada perak, ada biji besi, ada gas alam. Apalagi nikel ya. Pokoknya dari perut bumi hal-hal yang berharga. Kalau tahu kita dulu cuma emas. Padahal banyak yang lebih berharga dari emas. Nah, semuanya itu adalah usaha yang mendatangkan kekayaan, artinya duit, itu dizakatkan. Kalau punya usaha tambang atau punya usaha pertanian. Pertanian sekarang ini bukan satu macam, macam-macam. Macam-macam. Berkembang ya. Nah, jadi itu menjadi apa? Menjadi bahan, menjadi sumber-sumber zakat. Dan bisa digunakan untuk berinfak. Nah, jadi kata-kata infak atau misalnya dalikal kitabul la raiba fihi hudalil muttaqin alladziina yu'minuuna bil ghaibi wa yuqiimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Nah, jadi itu dalam Quran. Nah, kemudian sedekah. Sedekah itu dari kata sedekah. Sedekah itu adalah perbuatan dan ucapan yang benar. Sedekah ya dari kata sedekah yasduqu sidqun. Siddiqun. Artinya sesuatu yang benar, berbuat benar, melakukan aktivitas yang benar dan termasuk ucapan. Atau juga memberikan sesuatu bersedekah yang bersifat fisik. Sedekah itu dua macam. Ada yang bersifat fisik, ada yang bersifat perbuatan. Atau bersifat benda. Jadi kata Nabi, afdalus sadaqah sadaqatun fi Ramadan. Sedekah yang afdal, sedekah yang utama itu sedekah pada bulan Ramadan. Ada apa bulan Ramadan? Bulan Ramadan ini adalah situasi atau waktu yang dari beberapa penjelasan hadis Nabi diberi kekhususan, diberi keistimewaan dengan nilai plus, dengan nilai lebih, dengan nilai fadilahnya melebihi dari bulan-bulan yang di luar Ramadan. Oleh karena itu suasana Ramadan ini Nabi mengatakan keistimewaan, keutamaan bulan Ramadan ini, ya bulan Syahrul Mubarak, bulan penuh berkah. Keberkahan itu adalah memberi nilai plus aktivitas kebajikan apapun. Malah kalau yang wajib, yang fardu kita kerjakan itu nilainya sama dengan tambahannya sebesar yang fardu. Kalau yang sunat
nilainya sama dengan yang fardu. Berlipat ganda. Oleh karena itu, ada yang mengatakan bulan Ramadan itu bulan lahan, ibarat lahan. Lahan beramal. Lahan subur beramal. Sehingga dan ini sudah menjadi apa? Menjadi suasana, menjadi tradisi. Setiap Ramadan itu meriah. Ramadan itu makmur. Makmur itu apa? Makmur itu meriah. Kalau banyak ramai. Jadi ramai. Orangnya banyak. Kalau masjid makmur, makanya namanya takmir masjid. Takmir masjid itu apa? Tukang makmurkan masjid. Bagaimana jamaah masjid menjadi banyak, bagaimana jamaah masjid ilmunya bertambah, bagaimana masjid menjadi meriah. Nah, itu namanya takmir. Oleh karena itu harus banyak kegiatan. Nah, pada bulan Ramadan ini suasana kemeriahan itu luar biasa. Tadinya cukup di luar Ramadan besar. Bulan Ramadan Oktober. Pada bulan Ramadan banyak datang pembukuan, ya tak? Kiri kanan, muka belakang. Kalau tidak atas bawah. Kalau atas susun. Ya. Atau di flat-flat. Meriah sekali. Tidak seperti di luar Ramadan. Di luar Ramadan jangankan makanan, air aqua pun tidak ada, ya tak? Kenapa ini? Karena fadilah bulan Ramadan ini luar biasa, terutama terkait dengan ibadah. Nah, termasuk ibadah harta. Apakah berzakat, apakah berinfak, apakah nanti bersedekah, itu sangat dianjurkan. Dalam hadis Nabi, afdalus sadaqah sadaqatum fi sedekah yang utama, seabdul sedekah pada bulan Ramadan. Kenapa? 2 kali lipat. Jadi kata Nabi dalam hadis yang lain, setiap perbuatan anak Adam yang baik dicatat baik 1. Yang buruk dicatat buruk 1. Ini perhatikan ya. Setiap perbuatan Adam itu tercatat. Tidak ada yang lewat. Atau istilah siapa ini? Atau pasal saya sebut ya. Tadi nanti jangan salah tafsir. Istilah Pak Anies itu catatan digital kita ini ada. Nah, setiap orang itu ada catatan digital itu ada. Dicatat. Tinggal lagi dikoling-koling aja nanti. Kapan ngolingnya itu bisa. Di dunia ini bisa juga. Catatan digital seseorang itu. Ada. Jadi dosa khawatir. Dosa khawatir tidak dicatat. Dicatat oleh Allah, oleh malaikat. Nah, jadi setiap perbuatan itu dicatat. Yang baik, dicatat 1 baik. Yang buruk, yang 1 baik. Khusus yang baik, khusus ini. Kalau kita merencanakan untuk yang baik, kemudian belum terlaksana, 1 nilai. Kalau rencana yang baik itu sempat direalisasikan, terwujud, 1 sudah nunggu,
Boleh jadi dia nanti menjadi 2, 3 sampai 10 dan 4 itu secara. Nah, bagaimana pada bulan Ramadan? Pada bulan Ramadan dia menjadi adha'afa mudha'afa. Menjadi berlipat-lipat kuadrat. Dan bahkan sampai tidak terhitung lagi. Tidak kata lagi angkonya. Mana ngomongnya itu dalam ilmu matematik. Kalau Al-Quran atau hadis namanya berlipat ganda. Atau kalau Al-Quran mengatakan pahala itu bisa meliputi langit dan bumi. Atau pahala itu sebesar gunung. Ya. Nah, jadi ini luar biasa ini. Ibadah itu 2 macam. Ibadah yang bersifat badaniyah, jasmaniyah itu langsung. Nih kita puasa nih hari ini nih. Siap. Ini jasmani nih. Kita sholat. Ya. Nah, tetapi ada ibadah yang bersifat maliyah. Oleh karena itu kedua-duanya sama ini. Jadi kata Al-Quran dalam surah Ali Imran itu, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Wa ma tunfiqu min khairin fa innallaha bihi alim. Jadi kata Allah, sekali-kali kamu belum atau tidak akan pernah mencapai kemuliaan. Mulia itu apa? Arti mulia itu. Dalam arti apa? Dalam arti sempit, mulia itu punya jabatan tinggi ya. Berkedudukan tinggi. Karena pada umumnya kedudukan tinggi dimuliakan, ya. Yang mulia siapa nantinya? Jadi kamu sekali-kali tidak akan pernah mencapai kemuliaan ya sampai kamu menafkahkan, menginfakkan sesuatu yang kamu cintai. Sekarang saya tanya adik-adik, bapak-bapak, ibu-ibu, yang paling kita cintai apa? Yang kita cintai itu apa? Yang kita senang itu apa? Banyak, ya dah. Kalau istri pasti cinta suami, cinta anak-anak, dan lain-lain, cinta harta. Dalam praktek hubud dunia, salah satu antaranya harta. Dalam surah An-Nisa itu ayat berapa ya? Cinta kepada wanita, cinta kepada harta, kendaraan yang bagus, ya anak-anak, sawah ladang yang luas, hewan piaraan yang menyemut aneh-aneh di lapangan. Punya sapi sampai 1000 ekor, punya kerbau sampai 1000 ekor. Tuang dulu ya lah. Nah, itu kekayaan. Salah satu diantaranya cinta harta. Nah, jadi kata Allah, kamu tidak akan pernah sekali-kali belum akan pernah mencapai ketinggian kemuliaan sehingga kalian mengeluarkan harta. Apa-apa yang kamu keluarkan dari harta itu Allah tahu. Fa innallaha bihi alim. Allah itu Maha mengetahui. Nah, jadi ibadah harta itu balance dengan ibadah jasmania, maliyah dan jasmania. Oleh karena itu dianjurkan berzakat, berinfak, terus itu. Dan sekaligus
Kalau berzakat itu khusus tertuju kepada para agniya, kepada orang yang punya harta, punya yang kaya. Siapa orang yang kaya itu? Orang yang kaya itu nanti lihat daftarnya itu. Siapa yang punya harta dari jenis kegiatan usahanya telah cukup nisabnya, dia orang kaya. Nah, jadi saya bisa katakan yang punya gaji minimal 7,5 juta atau 10 juta lah. Itu wajib zakat. Tidak ada alasan untuk berzakat. Jangan berhelah. Tahu berhelah? Ujung kayu berkilah. Berkilah itu mencari-cari alasan untuk tidak terbebani oleh kewajiban. Atau mencari-cari elak, mencari-cari ngelak-ngelak supaya tidak ada kewajiban. Karena mengelak-ngelak seperti itu adalah sifat negatif, salah satu sifat orang Yahudi. Itu namanya berhelah. Nah itu banyak yang jadi helah itu. Ya berzakat itu kan uang kayu. Aku ini banyak utang. Salah satu asnaf 8 siapa? Asnaf yang 8 salah satu siapa? Al-Ghori. Nah sekarang tidak kati uang tidak berutang. Ya, berutang kalau gitu. Macam-macam. Nah, tapi memang ada yang berutang, hobi berutang. Ada yang berutang karena kebutuhan pokok. Kebutuhan anak sekolah, kebutuhan rumah, kebutuhan apa. Kalau memang belum mencukupi, tidak kena zakat. Tapi ada yang berutang semakin besar utangnya untuk kepentingan bisnis lain lagi. Hah? 2 menit lagi. Nah jadi kesimpulan. Pengeluaran harta yang kita keluarkan apakah dalam bentuk zakat, dalam bentuk infak, tidak ada batasan, dalam bentuk sedekah. Sedekah bisa sedekah harta. Bahkan senyum pun bisa sedekah, itu nilainya. Ini ibadah yang tidak kalah pentingnya dengan ibadah fisik. Nah, jadi kedua-duanya mesti sama. Kalau belum mungkin berzakat, berinfak. Atau bersedekah. Atau berwakaf. Sekarang dikembangkan cash wakaf. Cash wakaf itu mulai dari Rp1.000. Boleh nanti. Nanti kalau masuk ke rekening cash wakaf, itu pimpinan wilayah sedang buka cash wakaf. Tidak salah sejak periode lalu ya. Itu IKST termasuk salah satu cash wakaf. Jadi ditaruh di situ nanti manfaatnya diwakafkan. Tapi izatnya tidak hilang. Pokok tidak hilang. Kalau bisa dari manfaat perkembangan margin uang tadi itu karena ditasarufkan akan lebih bagus bertambah zatnya. Pokoknya bertambah. Karena ditasarufkan maju kegiatan ekonomi macam-macam bertambah. Ya lah, bagus. Nah, tapi tidak boleh dikurangi. Boleh cash wakaf itu bersifat permanen, boleh temporer. Boleh pokoknya diwakafkan temporer tapi manfaatnya terus setahun, 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun untuk membantu kegiatan pengembangan lembaga atau pengembangan umat. Oke ya. Ya ini panjang ceritanya ini ringkasnya. Lalu bagaimana? Ibadah maliyah harta itu, zakat, infak, sedekah itu akan dicatat oleh Allah pahalanya.
baca nanti surah Al-Baqarah ayat berapa itu siapa yang berinfak ibarat menanam sebiji. Sebiji menumbuhkan melahirkan satu tangkai. Setiap tangkai ada 7 cabang. Dari 1 menjadi 100 menjadi 700 berkali berlipat-lipat. Nah, itu ibadah oleh karena itu jangan pelit. Jangan jadi orang bakhil. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Ada pertanyaan, ada tanya jawab. Nah, silakan kalau memang ada dipersilakan. Baik, kita beri aplaus dulu untuk Buya Romli SAMAG atas penyampaian yang luar biasa mengenai masalah zakat, infak, dan sedekah. Ya, sepertinya banyak yang nunduk ya karena ya, iya, memang kondisi siang hari gitu ya, agak lemes ya. Baik, Bapak Ibu hadirin sekalian, mahasiswa juga, kalau ada yang mau ditanyakan mungkin kita buka satu aja, mengingat waktu sudah mendekati waktu asar. Kami persilakan mungkin dari bapak-bapak atau ibu-ibu atau mahasiswa, boleh yang masih bingung mungkin terkait zakat. Ada? Baik. Baik, mungkin karena tidak ada ya sepertinya. Ya, mungkin nanti secara khusus langsung ke Buya seperti itu ya. Mungkin karena sudah di ujung waktu, kita akhiri dulu dengan sama-sama melafazkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya selaku moderator, apabila ada kesalahan, saya mohon maaf dan kita sama-sama mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup acara tablik akbar ini dan saya akhiri dengan billahi fisabilil haq, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.